Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Noviani Utami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi, dan tak lupa rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Anita Bella dengan NIM 2143115 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batang Samosir. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang proposal skripsi yang berjudul Keanekaragaman dan Pemanfaatan Tumbuhan Biji Tertutup Angiospermae habitus pohon pesisir pantai di kawasan Pasang Surut Solodengen, Panimbang, Banten. Baiklah, saya akan memulai penjelasan dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati pesisir yang sangat tinggi, terutama di kawasan Pasang Surut seperti di Solodengen, Panimbang, Banten. Degradasi habitat akibat urbanisasi, polusi, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan dapat mengancam keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tumbuhan seperti Soneratia alba sangat berperan dalam mencegah abrasi dan juga bisa sebagai bahan pangan oleh masyarakat lokal. Di samping itu, data terkait keanekaragaman dan pemanfaatan tumbuhan pesisir di Solodengen masih terbatas. Meskipun kawasan tersebut kaya akan biodiversitas dan menjadi salah satu area restorasi mangrove dan tanaman pantai. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk inventarisasi tumbuhan pesisir dan mendukung konservasi berbasis kearifan lokal serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Rumusan masalah. Penelitian ini berfokus untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana keanekaragaman jenis tumbuhan pesisir pantai kelompok Angiospermae habitus pohon di kawasan Pasang Surut Solodengen, Panimbang, Banten. Kedua, bagaimana karakteristik utama dari spesies tumbuhan tersebut. Ketiga, bagaimana kelimpahan relatif Kr dan spesies yang paling mendominasi di kawasan tersebut. 4. Apa saja bentuk pemanfaatan tumbuhan pesisir oleh masyarakat lokal sebagai informasi pendukung. Pada bab ini juga terdapat pembatasan masalah. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini juga dibatasi untuk memastikan fokus pada aspek keanekaragaman tumbuhan pesisir dan manfaatnya di kawasan Pasang Surut Solodengen dengan rincian sebagai berikut. Pertama, tempat yang akan menjadi penelitian hanya dilakukan di pesisir pantai kawasan Pasang Surut Solodengen yang berlokasikan di Jalan Tanjung Baru, Panimbang Jaya, Kabupaten Paneglang, Banten. Kedua, fokus utama penelitian ini pada identifikasi dan dokumentasi keanekaragaman jenis tumbuhan pesisir kelompok biji tertutup Angiospermae habitus pohon. Ketiga, aspek pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat lokal di Solodengen dikaji hanya sebagai informasi pendukung, bukan sebagai fokus utama. Keempat, penelitian ini melibatkan uji klimatik dengan mengukur beberapa faktor abiotik seperti suhu, cahaya, kelembapan, udara, dan pH tanah atau air di kawasan pesisir Pasang Surut Solodengen, Panimbang, Banten sebagai data ekologi pendukung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan keanekaragaman spesies tumbuhan biji tertutup berhabitus pohon dan untuk melihat dominasi spesies di kawasan Pasang Surut Solodengen, serta untuk mengeksplorasi pemanfaatannya sebagai pendukung keberlanjutan ekosistem pesisir. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan pesisir kelompok Angiospermae habitus pohon. Kedua, untuk menganalisis karakteristik utama jenis tumbuhan dan dominasi spesies tumbuhan kelompok Angiospermae habitus pohon. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya. Pertama, menyediakan data ilmiah mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan pesisir di Solo Dengu. Kedua, dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu biologi, khususnya ekologi pesisir dan konservasi tumbuhan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat bagi instansi pendidikan yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam pengajaran dan penelitian ekosistem pesisir. Manfaat bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan basis data dan wawasan awal untuk studi lanjutan terkait keanekaragaman tumbuhan pesisir di bidang ekologi, etnobotani, ataupun konservasi. Selain itu, bisa juga membuka peluang kolaborasi dengan institusi atau organisasi yang memiliki misi serupa dalam bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta potensi ekonomi dan budaya tumbuhan pesisir serta dapat mendorong konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Pada bab berikutnya yaitu terdapat kajian pustaka. Berikut adalah kajian pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Untuk yang pertama yaitu terdapat pengertian angiospermae yang terdapat dalam buku Campbell 2008. Yang kedua yaitu terdapat ciri-ciri angiospermae yang terdapat pada jurnal Rahmayani et al. 2020. Yang ketiga yaitu menjelaskan terkait karakteristik angiospermae yang terdapat di buku Campbell 2008, serta yang terakhir yaitu siklus hidup angiospermae yang terdapat dalam buku Campbell. Penelitian relevan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya. Untuk penelitian yang pertama yaitu keanekaragaman tumbuhan angiospermae di hutan Kota Malabar, Kota Malang, Jawa Timur, Cibadak, tahun 2023 yang ditulis oleh Erisa Alivia Putri Alamsita Dia, Rahmania, Desi Fitraska Ainunizar, Giovanno, Andrel Listiandi, Talita, Risa Reswara, Tarisa Sutiani, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di 3 petak hutan Kota Malabar, Kota Malang menunjukkan adanya 12 jenis tumbuhan dikotil yang termasuk dalam 9 famili, serta 4 jenis tumbuhan monokotil yang terdiri dari 3 famili. Untuk yang kedua yaitu yang berjudul Identifikasi Keragaman Tumbuhan Berbiji Spermatophyta di kawasan pesisir pantai Soge Pacitan pada tahun 2019 yang ditulis oleh Aulia Fananiar, Nasrul Rafiah Hidayati, dan Joko Widayanto, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di kawasan pesisir pantai Soge Pacitan ditemukan 13 tumbuhan berbiji spermatophyta, yaitu Cisadini, Dicotyledone, dan Monocotyledone, dengan total 28 spesies. Dicotyledone mendominasi dengan 20 spesies yang sebagian besar berupa pohon. Secara keseluruhan, kawasan ini memiliki keragaman tumbuhan yang tinggi, termasuk 1 spesies Cyanide, 20 spesies Dicotyledone, dan 7 spesies Monocotyledone. Untuk yang ketiga yaitu identifikasi tumbuhan biji spermatophyta di daerah pesisir pantai Cermin Serdang Bedagai pada tahun 2022 yang ditulis oleh Syarifah Widya Ulfa. Untuk yang ketiga yaitu identifikasi tumbuhan biji spermatophyta di daerah pesisir pantai Cermin Serdang Bedagai pada tahun 2022 yang ditulis oleh Syarifah Widya Ulfa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di Kecamatan Serdang Bedagai terdapat 23 spesies tumbuhan tingkat tinggi. Spesies tersebut terdiri dari 6 spesies Gymnospermae dan 17 spesies Angiospermae, dengan rincian 3 spesies dari kelas Monocotyledone dan 15 spesies dari kelas Dicotyledone.
Untuk yang keempat, terdapat penelitian relevan dengan judul Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Angiospermae di Sungai Boyong sepanjang Kelurahan Purwobinangun dan Kelurahan Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2023 yang ditulis oleh Mudrika Suci, Elasmi, dan Widodo. Hasil penelitian menunjukkan keanekaragaman jenis tumbuhan Angiospermae di Sungai Boyong menunjukkan terdapat dua kelas, yaitu Magnoliopsida dan Liliopsida dengan total 33 ordo, 51 famili, dan 124 spesies. Magnoliopsida terdapat 23 ordo, 38 famili, 97 spesies. Sedangkan Liliopsida 10 ordo, 13 famili, dan 27 spesies. Untuk yang terakhir yaitu keanekaragaman tumbuhan Angiospermae di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 yang ditulis oleh Muhammad Fajar Farid Amrullah dan Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga terdapat 225 spesies tumbuhan dari 65 famili yang tersebar di 20 titik pengamatan. Famili dengan jumlah spesies terbanyak adalah Fabaceae 17 spesies yang diikuti oleh Asteraceae 16 spesies, Euphorbiaceae 15 spesies, Araceae 13 spesies, dan Poaceae 11 spesies. Selain itu, Asparagaceae memiliki 9 spesies, Apocynaceae 8 spesies, sedangkan Araceae dan Moraceae masing-masing 7 spesies. Dari penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan Angiospermae di kawasan pesisir ataupun di kawasan lainnya tidak hanya tinggi, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kelompok Angiospermae yang didapat yaitu berbagai jenis kelompok Angiospermae. Namun, di dalam penelitian yang saya lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengisi kekosongan data ilmiah dengan melakukan penelitian, identifikasi dan pemanfaatan tumbuhan biji tertutup Angiospermae habitus pohon. Untuk berikutnya yaitu kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir ini menggambarkan alur pemikiran dari permasalahan yang ditemukan di lapangan hingga pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini berawal dari wilayah pesisir Pantai Panimbang, Banten yang merupakan kawasan pasang surut. Nah, kawasan ini kaya akan flora dan fauna, khususnya kekayaan flora yaitu tumbuhan biji tertutup Angiospermae. Namun, belum ada data-data penelitian yang terdokumentasi. Sehingga, dapatlah masalah yang ditemukan, yaitu terdapat 3 masalah utama. Pertama, kurangnya pengenalan akan potensi edukatif dan penelitian terkait keanekaragaman Angiospermae di kawasan pasang surut. Kedua, informasi tentang pemanfaatan tumbuhan pesisir oleh masyarakat masih minim. Ketiga, belum ada penelitian yang mendokumentasikan keanekaragaman dan pemanfaatan tumbuhan pesisir pantai di wilayah ini. Dari rumusan masalah tersebut, sehingga perlu adanya kajian dengan mengkaji keanekaragaman spesies tumbuhan pesisir menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener, menganalisis karakteristik utama spesies, dominasi, dan kelimpahan relatif di kawasan penelitian, serta mencari informasi pemanfaatan tumbuhan pesisir oleh masyarakat. Untuk pendekatan yang dilakukan yaitu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, saya mengukur keanekaragaman spesies dengan menggunakan Indeks Shannon-Wiener, menganalisis dominasi, karakteristik utama spesies, dan kelimpahan relatif di lokasi penelitian. Sedangkan untuk kualitatif, yaitu melalui wawancara dengan masyarakat lokal, saya akan mencari informasi mengenai pemanfaatan tumbuhan pesisir untuk kebutuhan sehari-hari, seperti obat atau bahan pangan lainnya. Nah, untuk tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan mampu mendokumentasikan keanekaragaman
dan pemanfaatan tumbuhan biji tertutup Angiospermae di kawasan Pasang Surut, Solo dengan Panimbang, Banten, sehingga dapat memberikan data ilmiah yang mendukung dalam upaya konservasi berbasis masyarakat. Pada bab selanjutnya, yaitu bab 3, metodologi penelitian, jenis dan desain metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman jenis tumbuhan biji tutup Angiospermae habitus pohon, dominasi spesies, dan pemanfaatan tumbuhan biji tertutup Angiospermae habitus pohon oleh masyarakat. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir pantai, khususnya di kawasan pasang surut air laut yang bertempatkan di Solo dengan Jalan Tanjung Baru, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Untuk waktu pelaksanaan penelitian yaitu dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2025. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu ada tahap persiapan, tahap penentuan dan penetapan lokasi, tahap pengambilan data lapangan, tahap wawancara, serta identifikasi, analisis, dan verifikasi data. Nah, untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, yaitu H aksen sama dengan negatif sigma dari I sama dengan 1 hingga S PI dikali logaritma natural PI. Untuk rumus dominasi spesies yaitu menggunakan rumus D luas bidang dasar dibagi luas pot contoh dan DR dominasi suatu jenis dibagi luas pot contoh dikali 100%, di mana D-nya merupakan dominasi dan DR adalah dominasi relatif. Demikian presentasi dan penjelasan saya tentang penelitian keanekaragaman dan pemanfaatan tumbuhan biji tertutup Angiospermae habitus pohon pesisir pantai di kawasan Pasang Surut Solo dengan Panimbang, Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga melalui penelitian ini saya berharap dapat memberikan kontribusi data ilmiah yang bermanfaat untuk pelestarian lingkungan, serta membantu masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan potensi tumbuhan pesisir secara bijak dan berkelanjutan. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi studi-studi selanjutnya, serta membuka kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan pesisir pantai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.